rampant. I'm not saying there isn't work to do, but listen, I have a beautiful... Okay, you know what? I can't watch this anymore. Just call me in the morning. Kota Gotham mendapat teror dari seorang penjahat psikopat bernama Riddler. Ia membantai para politisi penting di kota tersebut. Hal itu ia lakukan karena menganggap para politisi ini telah melanggar janji mereka saat berkampanye. Saat itu juga, Batman dituntut untuk menyelidiki dan menangkap Riddler. Tak hanya itu, Batman juga harus membuktikan tuduhan keterlibatan keluarganya dalam masalah korupsi para politisi ini. Lalu, bagaimanakah keseruan film ini? Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Berlatar di sebuah kota bernama Gotham, sedang terjadi debat pemilihan wali kota. Wali kota saat ini bernama Michelle Jr. Tengah melihat tayangan saat dirinya berdebat dengan penantang baru, yaitu seorang wanita cerdas bernama Bella. Michelle kemudian menelpon tim suksesnya dan mempertanyakan kenapa hasil survei masih memperlihatkan hasil seri. Michelle tak menyadari bahwa di belakang dirinya ada sosok pria misterius menggunakan sebuah topeng. Saat Michelle sedang lengah, tiba-tiba pria tersebut membantai Michelle dengan membabi buta. Alhasil, Michelle pun tewas. She's still tied. But yeah, I'm watching it now. Di waktu yang sama, saat malam Halloween, seluruh warga kota merayakannya. Tapi di balik kerumunan warga ini, terselip beberapa penjahat yang suka mengancam keamanan kota. Gotham adalah kota yang besar sehingga pahlawan kita, Batman, tak bisa selalu hadir di lokasi kejahatan terjadi. Oleh karena itu, digunakanlah sebuah sinyal dari sorot lampu berlambang kelelawar untuk menakut-takuti para penjahat ini. Untuk para penjahat kelas berat, Batman terpaksa hadir untuk memberikan pelajaran bagi mereka. Seperti para berandalan muda ini. Mereka dihajar oleh Batman karena mengancam keselamatan orang lain. Come on, man! What are you doing? Do it, man. His ass out. Ready? Showtime. Showtime, man. The hell are you supposed to be? Singkat cerita, Batman kemudian diajak oleh salah satu polisi jujur bernama Jim untuk pergi melihat mayat Michelle. Jim meminta bantuan Batman untuk menyelidiki penjahat yang telah membunuh wali kota tersebut. Tanpa menunggu lama, Batman melihat dan meneliti bagaimana proses Michelle dibantai. Tak lama berselang, datang atasan Jim bernama Pete. Di sini, Pete tidak suka akan keberadaan Batman yang dianggapnya sebagai manusia berkostum aneh. Di sana juga ditemukan sebuah pesan khusus yang ditujukan untuk Batman dari sang pembunuh. Akhirnya, Pete meminta Jim membawa Batman untuk pergi dari TKP. I want him out of here. We really gotta go, man. Lanjut lagi, inilah Batman tanpa kostumnya yang bernama asli Bruce Wayne. Ia mengendarai moge menuju rumahnya yang di dalamnya terdapat banyak sekali kelelawar. Bruce adalah anak yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal saat ia masih kecil. Selama ini ia dirawat oleh asisten kepercayaan keluarganya, yaitu Paman Alfred. You're becoming quite a celebrity. Yeah. Apparently. Alfred mengabarkan jika Bruce masih fokus menjadi Batman, maka lama-kelamaan bisnis keluarganya akan bangkrut. Namun Bruce masih tak peduli. Ia hanya fokus untuk mencari tahu tentang pembunuh ayah dan ibunya. Lanjut lagi di pagi harinya,
Alfred mencoba memecahkan kode-kode misterius yang sengaja ditinggalkan oleh pembunuh wali kota. Namun Alfred masih belum bisa memecahkannya. Setelah Bruce memberikan arahan, akhirnya terbongkarlah teka-teki tersebut. He's only got letters from Elias to tell and leave the rest. Right, yeah, I understand. I want the symbols we don't have letters for. Karena tak mau menunggu lama, Bruce dengan kostum Batman bersama Jim langsung mendatangi garasi mobil milik Michelle, mengikuti petunjuk dari si pembunuh. Dan benar saja, Bruce menemukan jari milik Michelle beserta sebuah USB berisi data-data milik Michelle. Setelah berhasil dibuka, ternyata wali kota Michelle sering berhubungan dengan para penjahat terkenal di kota Gotham. Terlihat Michelle sering datang ke sebuah klub malam milik Carmine Falcone, salah satu penjahat terkenal di kota. Di foto tersebut juga memperlihatkan ada seorang wanita yang sedang menggandeng Michelle. Batman lantas bergegas mendatangi klub malam tersebut. Ia membantai orang-orang yang menghalangi. You're not Penguin, yeah? That's what I tried to tell him. Batman mencari keberadaan Penguin atau anak buah dari Falcone. Setelah membantai semua penjaga, Penguin menyambut kedatangan Batman. Penguin mengaku bahwa ia tak mengenal wali kota dan ia tak pernah peduli tentang siapa yang datang ke klub. Tak lama datang seorang wanita cantik bernama Selina. Setelah dilihat-lihat, sepatu Selina sama dengan sepatu wanita yang menggandeng wali kota di klub tersebut. Who she is? And what she has to do with this? Oh shit, it is. Look at that. Don't make me hurt. I'm just a proprietor, okay? Batman kemudian membuntuti Selina. Saat sampai di rumahnya, Batman melihat Selina ternyata tinggal bersama wanita yang ada di foto tersebut. Wanita itu bernama Anika. Kini Anika tengah depresi karena foto-fotonya dengan wali kota beredar di media. Selina kemudian berganti kostum dan pergi meninggalkan Anika. Dan diam-diam Batman terus membuntutinya. Ternyata Selina pergi ke rumah Michelle, sang wali kota. Saat membuka loker, Batman muncul dan perkelahian keduanya terjadi. You're pretty good at that. Tapi Selina bukanlah tandingan Batman. Ternyata Selina datang ke tempat itu untuk mengambil paspor milik Anika yang dirampas oleh Michelle. Anika tidak pernah terlibat dengan kematian Michelle. Setelah mendengarkan penjelasan Selina, Batman memberikan paspor tersebut. Lanjut lagi, mereka kembali ke rumah Selina. Dan betapa terkejutnya mereka mendapati bahwa apartemen Selina sudah porak-poranda dan Anika sudah diculik. Kembali di sini Selina membeberkan bahwa ada beberapa pejabat pemerintahan yang sering datang ke klub. Bukan klub biasa. Klub bernama 44 Willow berada di lantai bawah dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memasukinya. Di waktu yang sama, sebuah berita lokal memberitakan tentang pembunuhan kepada komisaris polisi, yaitu Pete, atasan langsung dari Jim. Pete dibunuh dengan sadis dan si pembunuh bertopeng ini tak lupa memberikan pesan kepada masyarakat Gotham bahwa semua akan ia bunuh yang ia nilai sebagai penipu. Singkat cerita, Batman kembali diajak Jim untuk menyelidiki kematian Pete. Lagi-lagi mereka mendapat sebuah teka-teki. Dan jika bisa memecahkannya, maka Batman bisa menemukan si pembunuh. Selain memberikan sebuah teka-teki, si pembunuh juga membocorkan keterlibatan Pete dalam penjualan narkoba. Jim tak menyangka bahwa Pete, atasannya, yang menurutnya sangat disiplin memberantas narkoba, ternyata malah terjun dalam bisnis haram tersebut. Setelah itu, Batman meminta bantuan Selina untuk menyelidiki klub 44 Willow yang kemarin ia ceritakan. Dengan lensa khusus, Batman bisa melihat apa yang dilihat oleh Selina. Karena Selina juga berniat mencari Anika, ia pun mau membantu. Dengan gaya seksi, ia terus memasuki klub dan terus masuk ke dalam klub yang bawah. Di sana terlihat banyak sekali pengunjung. Batman dengan monitornya menganalisa siapa saja orang-orang ini. Hingga suatu ketika,
Selina melihat seorang pria yang ternyata pria itu bernama Gil Coulson, yaitu jaksa di kota Gotham. Batman kemudian meminta Selina untuk terus menggali informasi. This is Sherry, don't mind her. She's just taking a break, drowning our sorrow. Akhirnya didapati bahwa Coulson bersama wali kota dan orang-orang berpengaruh telah menyembunyikan rahasia bahwa mereka berpura-pura menangkap bandar narkoba terkenal bernama Maroni. Padahal mereka diam-diam merebut dan menguasai bisnis tersebut. Saat informasi belum didapat sepenuhnya, Selina pergi mengejar seorang wanita yang tadi sempat membahas tentang Annika. Terjadi perdebatan di antara keduanya karena terlalu berisik. Datanglah Penguin dan juga Falcon. No. Yeah, but you know her who took her. What have you heard? Is she okay? Festive down here, right? Sure thing. There's no problem. It's just girl talk. Di sini Falcon sempat berbicara dengan Selina. Hal itu membuat Batman menyadari bahwa Falcon dan Selina memiliki hubungan. How you been? Yeah, I've been okay. Lanjut lagi, saat Selina akan pulang, Coulson mencoba merayunya untuk pulang bersama. Tapi Selina tak peduli dan memilih untuk pulang menggunakan taksi. Taxi! Okay. Coulson yang setengah teler berniat pulang. Tapi tiba-tiba, di dalam mobil ternyata si pembunuh berantai sudah menunggunya. Coulson diserang dengan brutal. Tapi kali ini tidak dibuat tewas seperti korban sebelumnya. Si pembunuh bertopeng memasangkan sebuah benda yang menyala di leher Coulson. Di sisi lain, Batman mengabarkan hasil investigasinya kepada Jim. Jim kembali bingung, ternyata jaksa Coulson juga terlibat atas masalah ini. Who knows how many people it touches? Politicians. But go after him. Lean on him to give up the ring. Lanjut lagi, saat Bruce menghadiri prosesi penghormatan terakhir wali kota, ia bertemu dengan Falcon. Ternyata Falcon dulunya pernah ditolong oleh ayah Bruce saat tertembak di dadanya. Bruce sebenarnya mencurigai Falcon, tapi ia belum mempunyai bukti. Di acara ini dihadiri juga oleh calon wali kota, yaitu Bella. You don't think that meant something? That's good. Excuse me. Bruce Wayne, why haven't you called me back? Wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. Bella juga sangat mengenal ayah Bruce, yaitu mantan wali kota yang sangat dermawan. Your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not. Acara penghormatan mendiang wali kota harus terganggu akibat sebuah mobil menerobos para pelayat dan hampir saja menabrak anak mendiang wali kota. Ternyata si pengemudi mobil tersebut adalah Coulson. Jim terkejut melihat keadaan Coulson. Terdapat bom dan juga sebuah telepon di leher dan juga di tangan Coulson, serta sebuah pesan yang ditujukan khusus untuk Batman. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya Batman muncul dan mulai mendekati Coulson. Batman kemudian mencoba mengangkat telepon tersebut. Si pembunuh berantai mengatakan ingin mengajak Batman bekerja sama untuk membongkar kebusukan para pemimpin kota. Batman menjawab bahwa ia tak terlibat dengan semua yang dilakukan oleh pembunuh bertopeng. Si pembunuh psikopat itu juga memberikan sebuah teka-teki untuk Coulson. Jika ia berhasil menjawab 3 pertanyaan dalam waktu 2 menit, maka ia akan selamat. Tapi jika tidak, ia akan meledak. Number 1. It can be cruel, poetic, or blind. Justice. Justice! Justice! Pertanyaan 1 dan 2 bisa dijawab Coulson dengan bantuan Batman. Tapi untuk pertanyaan ketiga, yaitu nama dari informan pemerintah dalam menjalankan bisnis narkoba, Coulson tak bersedia menjawab. Alhasil waktu pun habis dan bom tersebut meledak. 2 seconds. No. He's gonna kill you. Coulson tewas dengan tubuh pecah berhamburan, sedangkan Batman terpental dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Batman tersadar dan ternyata sudah berada di sel tahanan dengan dijaga puluhan polisi. Batman dinilai melanggar aturan dan menyebabkan kematian Coulson. Di sini Jim mencoba melindungi Batman. Akibatnya, atasan Jim marah kepadanya. Jim kemudian meminta waktu pada bosnya agar bisa berbicara dengan Batman secara 4 mata.
Jim ternyata memiliki rencana agar Batman bisa kabur. Tapi sebelum itu Batman sempat memberitahu Jim bahwa Kenzie, salah satu anggota polisi, adalah anak buah Penguin. Dan inilah rencana Jim. Batman disuruh memukulnya dan segera kabur, agar Jim tak lagi dicurigai bekerja sama dengan Batman. I'll put a lot of heat on you. Dengan peralatan canggih miliknya, Batman akhirnya bisa kabur walaupun harus terjatuh dan menabrak sebuah kendaraan. Film kemudian dibawa saat Batman kembali bertemu dengan Jim. Mereka membahas keterlibatan Kenzie dan Penguin dalam bisnis narkoba dengan sebuah clue dari Riddler. Mereka akhirnya mencurigai Penguin sebagai informan yang selama ini dicari oleh mereka. Tanpa buang waktu, Jim dan Batman kemudian memantau sebuah lokasi di mana sedang terjadi transaksi barang haram. Batman melihat ada pabrik pembuatan narkoba yang dipimpin oleh Penguin dan juga Kenzie. Tak lama datang juga Selina yang berniat mencuri uang milik Penguin dari hasil penjualan narkoba. This how you get your kicks, hun? Sneaking up on, but those assholes are coming back. Tapi bukan cuma uang, Selina malah tak sengaja melihat mayat Annika di dalam sebuah tas. Di waktu yang sama, para penjaga mengetahui kehadiran Batman dan juga Selina. Mereka ditembaki dengan membabi buta. Batman sempat terkapar akibat efek peluru yang menghantam baju anti pelurunya. Walaupun tak sampai tembus, tapi itu sangat menyakitkan. Jim yang melihat Batman mulai terpojok mencoba membantu, walaupun itu tak begitu berarti. Lanjut lagi saat Penguin mencoba mendekati lokasi Batman, ternyata jagoan kita sudah mempunyai kejutan. Dengan mobil khusus bertenaga jet, Batman mencoba menghantam Penguin. Dengan cepat Penguin pergi menggunakan mobil dan meninggalkan Kenzie. Batman dan Penguin akhirnya bermain kejar-kejaran mobil. Hal itu dimanfaatkan Selina untuk merebut tas berisi uang yang dipegang oleh Kenzie. Kembali ke Batman dan juga Penguin, mereka berdua beradu cepat dan skill mengemudi. Dikira sudah menang, Penguin menertawakan Batman. Tapi inilah yang terjadi. Batman kembali muncul dari ledakan api yang membara dan kemudian menabrak mobil Penguin yang membuatnya terhempas dan mengalami kecelakaan. Penguin akhirnya berhasil ditangkap. Setelah itu, Penguin diinterogasi oleh Jim dan juga Batman. Penguin tetap tak mau mengaku bahwa ia adalah informan pemerintah dan memang Penguin tak pernah mengenal Riddler. Saat Jim mengatakan clue yang diberikan oleh Riddler, barulah Penguin memberikan jawaban bahwa Jim dan juga Batman salah mengartikan clue tersebut. Yang dimaksud Riddler bukanlah tikus bersayap, melainkan singkatan dari URL atau sebuah website. La rata. What is this, Riddler stupid or something? Setelah mengerti akan clue yang diberikan oleh Riddler, akhirnya Batman dan Jim segera membuka website yang dimaksud oleh Riddler. Dan benar saja, muncul tulisan jawaban dari penjahat tersebut. Setelah bisa memecahkan teka-teki tersebut, Riddler kembali memberikan clue. Tapi tanpa disangka, Batman langsung tahu arti dan tempat yang dimaksud oleh Riddler, yaitu sebuah panti asuhan tua di daerah kumuh. Tanpa basa-basi, mereka langsung bergegas menuju panti asuhan tersebut dan meninggalkan Penguin begitu saja. Sesampainya di sana, ternyata hanya terdapat beberapa pria yang mengalami gangguan jiwa, dan si pembunuh berantai tak berada di situ. Lagi-lagi sebuah petunjuk diberikan, di mana sebuah video yang menayangkan ayah Bruce atau Batman tengah berpidato untuk pencalonan dirinya sebagai wali kota. Selain itu, ayah Bruce juga menjanjikan dana amal sebesar $1 miliar.
Itulah sebabnya ayah dan ibu Bruce dibunuh sehingga uang amal itu tak pernah sampai kepada orang yang membutuhkan. Dan hal itulah yang membuat Riddler membantai semua orang yang berhubungan dengan dana amal tersebut, karena dinilai para pejabat telah berbohong serta mengambil hak para kaum orang miskin. Dalam petunjuk itu juga dijelaskan bahwa Riddler akan menemui Bruce dan membunuhnya. Seketika itu juga Batman menghilang tanpa diketahui oleh Jim. Ternyata Batman langsung bergegas pulang. Sembari mengendari mobil, ia menelpon Alfred. Tapi panggilan itu tak pernah diangkat oleh Alfred. Di sisi lain, Alfred mendapat sebuah paket yang ditujukan untuk Bruce. Dan inilah yang terjadi. Sebuah ledakan menghempaskan Alfred. Dory kemudian mengabarkan hal tersebut kepada Bruce. Singkat cerita, Bruce telah sampai di rumah sakit, di mana Alfred kini koma. Melihat orang yang paling dekat dengannya terancam dan menjadi korban, akhirnya Bruce berusaha keras memecahkan teka-teki Riddler dengan mengumpulkan semua bukti-bukti yang pernah ia dapatkan. Setelah itu, kembali Bruce mendapatkan petunjuk. Ia pun mencari arsip lama milik ayahnya. Tanpa disangka, Selina kembali menghubungi Bruce menggunakan lensa mata yang pernah diberikan Bruce kepada Selina. Selina? Where can we go? Can you see me? Mereka pun bertemu di sebuah gedung. Di sini awalnya Batman atau Bruce mencurigai Selina punya kedekatan dengan Penguin dan juga Falcon, penjahat narkoba paling terkenal. Selain sebagai bandar narkoba, Batman juga mencurigai mereka ada hubungannya dengan Riddler. Terjadi perdebatan di antara keduanya. Karena tak mau terus dituduh, akhirnya Selina mengatakan yang sesungguhnya, bahwa dirinya adalah anak dari Falcon yang tak pernah diakui atau diketahui oleh Falcon sendiri. Ibu Selina juga tewas saat Selina masih kecil. Hal itulah yang membuat Selina mengincar Falcon untuk balas dendam. Setelah mendengar penjelasan Selina, Batman kembali percaya. Dan terlihat tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. If we don't stand up for Annika, no one will. Will you help me? Please. Lanjut lagi, Bruce melihat sebuah video yang diberikan oleh Riddler tentang keterlibatan ayahnya dalam pembunuhan seorang reporter saat ayah Bruce mencalonkan diri sebagai wali kota. Ayah Bruce ternyata bekerja sama dengan Falcon untuk membunuh sang reporter yang dianggap memiliki bukti untuk membuat Thomas Wayne atau ayah Bruce kalah dalam pemilihan wali kota. Singkat cerita, Bruce mendatangi tempat Falcon untuk menanyakan keterlibatan ayahnya. Di sini Bruce disambut baik oleh Falcon. Falcon kemudian menceritakan tentang kejadian yang sesungguhnya. Falcon mengakui dirinya telah membunuh reporter tersebut atas perintah dari ayah Bruce. Dan untuk kematian ayah dan ibu Bruce, Falcon mencurigai bahwa pelakunya adalah Maroni, mantan bandar narkoba terbesar di kota Gotham. Bruce begitu kecewa. Ayah yang dianggap sebagai seorang yang polos ternyata bisa berbuat jahat. Salvatore Maroni. It sure looked that way to me. This is why you... Bruce langsung menanyakan kepada Alfred apakah yang dikatakan Falcon itu benar. Alfred yang lebih tahu tentang ayah Bruce menjelaskan bahwa Thomas Wayne atau ayah Bruce tak pernah membunuh seseorang. Ia tak menyangka bahwa Falcon akan membunuh sang reporter. Yang terjadi adalah Falcon membunuh si reporter untuk bisa memanfaatkan ayah Bruce. Saat ayah Bruce akan mengakui kesalahan tersebut kepada polisi, Falcon tak terima dan diduga Falconlah pembunuh orang tua Bruce. Itulah cerita yang sesungguhnya. You need a father. Sorry, Alfred. I'm sorry. Tak lama muncul di langit malam kode pemanggil Batman. Ternyata bukan Jim yang memanggil, tapi Selina. Selina mendapat bukti bahwa Annika dibunuh oleh Falcon dan juga Kenzie. Karena terpojok, akhirnya Kenzie membongkar semuanya. Ia mengakui bahwa Falconlah yang menguasai kota. Wali kota selama 20 tahun terakhir merupakan bonekanya. Jadi informan yang diminta Riddler adalah Falcon. Di sini Selina masih tak terima dan akan balas dendam kepada Falcon. Ia pun menendang Kenzie agar jatuh dari gedung. Beruntungnya Batman dan Jim berhasil menyelamatkan Kenzie. Batman lantas ikut mengejar Falcon agar bisa menangkap Riddler. Singkat cerita, Selina sudah berdandan seksi dan datang ke klub milik Falcon. Ia berpura-pura menanyakan tentang Annika. Sempat ingin menembak Falcon, namun hal itu harus ia tunda karena anak buah Falcon mengabarkan bahwa seluruh rekaman pembunuhan Annika telah disebarkan di berita-berita nasional. Hal itu membuat kebusukan Falcon terbongkar. Lieutenant James Gordon of the Gotham PD, and we should warn you the just released Holy record. shit. That recording provided to
Di sisi lain, Batman juga masuk ke dalam klub untuk mencegah Selina membunuh Falcon. Kembali ke Selina, sembari menodongkan pistol, akhirnya Selina memberitahu Falcon bahwa ia adalah anaknya. Tanpa ragu-ragu, Selina menembak ke arah Falcon, tapi malah mengenai anak buahnya. Tembakan Selina membuat para pengunjung mulai panik. Tembakan Selina terus diarahkan kepada Falcon. Falcon bukanlah penjahat lemah, ia berhasil membalikkan keadaan. You don't think this hurts me? Saat Selina mulai terpojok, pahlawan kita datang. Ia juga menahan Selina agar tak membunuh Falcon. Alhasil, Falcon kemudian digiring untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Falcon masih saja sombong dan mengira semua polisi akan membebaskannya karena kekuasaan yang ia miliki. Nyatanya, semua polisi kini melawan Falcon. Penguin juga mulai berani kepada Falcon. Saat dihina Falcon, Penguin mengeluarkan sebuah pistol dan seketika itu juga Falcon terjatuh. Ia pun tewas di tempat. In an empty suit. I'll spray paint your ass! Hands off of me! Semua orang mengira Falcon ditembak oleh Penguin, tapi ternyata Riddler dari kejauhan adalah pelakunya. Batman, Jim, dan para polisi bergegas menuju lokasi Riddler. Namun sayang, pembunuh psikopat itu berhasil lolos. He's gone. Tak lama ada sebuah informasi bahwa Riddler diduga sedang berada di sebuah kafe. Semua polisi langsung bergerak untuk menangkapnya. Dan inilah penjahat kita, yaitu Riddler, seorang pemuda psikopat yang santai saja saat ditangkap. Di tempat persembunyiannya, terdapat semua bukti-bukti serta catatan-catatan tentang pejabat korup dan juga tentang rencana Riddler berikutnya. Tapi Batman belum bisa memecahkan teka-teki tersebut. Some kind of pry tool? One of the IDs. Edward Nashton works at KTM. I don't think that rat. What is that? Life has been a cruel riddle I could not solve. What's he confessing to? He already told us he killed Mitchell. This isn't a... Jim kemudian mendapatkan info bahwa Riddler meminta Batman untuk menemuinya. Singkat cerita, Batman menemui Riddler di penjara. Riddler mengira Batman mau bekerja sama untuk membantai para pejabat korup. Namun faktanya tak sesuai keinginan Riddler. Batman tak mau bergabung menjadi pengikut Riddler. What do you mean? All those cars. Why did you write me? I asked you to bring him to light, and you did. We're such a good team. We're not a team. We've been doing this together. You're part. Riddler kemudian memberikan satu lagi clue terakhir yang membuat Batman sangat marah. Karena setelah begitu banyak kebrutalan yang dilakukan oleh Riddler, ternyata diam-diam ia masih memiliki rencana busuk. Untuk membongkar rencana Riddler, Batman kemudian kembali mendatangi TKP pembunuhan Michelle, sang wali kota. Di sana ia bertemu dengan seorang polisi. Polisi tersebut tak sengaja mengatakan bahwa wali kota mati karena alat penyongkel karpet. Mendengar itu, Batman kemudian langsung membuka karpet di rumah tersebut. Dan benar saja, di bawah karpet tersebut terdapat sebuah peta kota dengan beberapa lampu kelap-kelip mencurigakan. Di waktu yang sama, sebuah video dari Riddler menjelaskan bahwa lampu-lampu itu menunjukkan bom yang sengaja ia akan ledakan. Bom tersebut berada di pinggiran laut kota Gotham. Saat meledak, maka banjir akan masuk ke kota sehingga para warga akan mencari tempat evakuasi, yaitu tempat perayaan kemenangan wali kota Bella. Dan disitulah anak buah Riddler akan bergerak. Saat semua fakta sudah terbongkar, sayang sekali bom-bom yang dipasang Riddler telah meledak. Dan air sudah mulai memasuki kota. Batman meminta polisi tersebut menghubungi Jim. Sedangkan Batman sendiri akan segera ke tempat lokasi simpatisan Bella berada. Di tempat lain, Jim bersama anak buahnya tengah menjaga keamanan Bella dan para simpatisannya. Diam-diam di atas gedung tersebut terdapat banyak orang berkostum sama seperti Riddler yang tengah menunggu waktu yang tepat untuk menembak Bella. It will be your turn. Jim mencoba meminta Bella agar membatalkan pidatonya. Namun Bella tak peduli dan keluar dari penjagaan. I just need your attention. Dan tiba-tiba sebuah tembakan mengenai Bella. Jim langsung menyeret Bella masuk ke belakang panggung. Terlihat banyak tembakan datang dari langit-langit gedung. Saat itu juga muncul Batman dan menghajar orang-orang tersebut.
Karena saking banyaknya para penjahat itu membuat Batman kewalahan. Selina yang melihat kejadian itu segera membantu Batman. Batman sempat akan mati setelah tertembak shotgun yang membuatnya bergelantungan. Beruntungnya Selina datang tepat waktu. Efek tembakan shotgun membuat Batman hampir tak sadarkan diri. Namun saat melihat Selina yang sedang dihajar oleh seorang Riddler, Batman menyuntikkan sebuah serum khusus semacam morfin untuk menambah kekuatannya. Ia kemudian lepas kendali dan memukuli orang tersebut berkali-kali. Beruntungnya Jim datang dan menahan Batman. Masalah belum selesai sampai di sini. Banjir mulai menghancurkan aula. Sebuah kabel listrik juga bergelantungan mengancam para warga yang sedang terkena banjir. Tanpa pikir panjang, Batman melompat dan memotong kabel tersebut. Ia pun tersengat listrik dan terjatuh. Pengorbanan Batman ini terus berlanjut. Ia membantu warga yang terjebak banjir. Kini masalah telah selesai. Bella berjanji akan membuat Gotham kembali pulih. Sedangkan Batman kini sibuk membantu para polisi mengevakuasi warga. Di sini Batman mulai diterima oleh masyarakat. Film ditutup dengan perpisahan antara Selina dan juga Batman. Mereka berjalan dengan tujuan masing-masing. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Batman yang rilis di tahun 2022. Waktunya penjelasan singkat. Film bermula saat ayah Batman, Thomas Wayne, akan mencalonkan dirinya menjadi wali kota Gotham. Ia juga menyiapkan uang untuk amal. Namun seorang reporter mengetahui sejarah buruk dari ibu Batman. Karena tak mau aib istrinya diketahui publik sebelum pemilihan, Thomas meminta bantuan kepada Falcon. Falcon kemudian membunuh reporter itu. Hal itu membuat Thomas Wayne marah. Kemudian ia berniat mengakui kesalahannya dengan Falcon ke polisi. Tapi Falcon tak terima dan malah membunuh Thomas dan juga istrinya. Setelah itu Falcon menguasai seluruh uang amal yang dimiliki oleh mendiang Thomas. Saat kematian Thomas ini, semua janji kampanye tak bisa dijalankan. Sehingga membuat Riddler sebagai orang yang berhak atas janji tersebut marah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Riddler mempunyai kemampuan untuk balas dendam. Ia kemudian membantai para pejabat korup tersebut satu persatu. Riddler juga membuat kelompok khusus anak-anak terantar seperti dirinya untuk bergabung membantai para pejabat korup. Dan singkatnya, Batman mengetahui fakta sesungguhnya. Orang tuanya dibunuh Falcon. Sedangkan Riddler adalah efek dari keadilan yang tak merata. Batman kemudian masuk dalam permainan teka-teki Riddler. Riddler sengaja menyerahkan diri karena tujuannya sudah hampir tercapai, yaitu menghancurkan pemerintahan yang korup. Riddler juga mencari informan atau pengadu yang telah mengambil hak orang miskin dari amal yang dijanjikan oleh Thomas Wayne. Makanya saat Falcon ditangkap, Riddler langsung menembaknya hingga mati. Karena ia tahu bahwa Falcon adalah seorang informan yang mengambil uang amal. Terus kenapa Riddler ingin membunuh Bruce Wayne? Hal itu dilakukannya karena tak tahu bahwa dana amal itu dikuasai oleh Falcon. Jadi ia mengira Thomas Wayne berbohong saat kampanye, dan Bruce Wayne harus bertanggung jawab atas dosa ayahnya. Kadang walaupun kita benar, namun cara yang kita lakukan belum tentu benar. Ikutilah semua sesuai dengan hukum yang berlaku. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye. No!